Oke, anak-anak ya. Ini Pak Guru rekam ya. Barangkali nanti kalau misalnya ada yang menghendaki rekaman, bisa Pak Guru share linknya. Ya, hari ini kita jadwalnya akan membahas untuk soal yang Pak Guru kirim kemarin ya. Ada yang sudah mencoba mengerjakan? Ya, Pak. Sudah ya. Ini mau dibahas satu persatu atau langsung jawabnya saja? Satu persatu. Oh, satu persatu. Ada yang belum bisa ya mengubah pecahan jadi persen, persen jadi pecahan. Desimal jadi persen, ada yang belum bisa? Oke, anak-anak ya, kalau itu Pak Guru mulai dari awal aja ya. Ya, membahas satu persatu untuk materinya. Kelas 5. Ya, yang pertama mengubah pecahan menjadi persen. Ya, contohnya 1/2 itu ada berapa persen? Nah, jadi anak-anak ya, untuk mengubah pecahan menjadi persen ini sebenarnya ada beberapa cara ya. Tapi yang kalau Pak Guru sering lakukan itu, untuk mengubah pecahan jadi persen, kita mengalihkan pecahan tersebut dengan 100 ya. Misalnya setengah, 1/2 kali 100. Nah, kemudian 100 ini kita bagi 2. Ya, berapa jawabnya? Berapa? 50. 50 ya. Anak-anak, untuk mikrofonnya diaktifkan saja. Yang penting bicara seperlunya saja. Biar kita komunikasinya dua arah, interaktif. Ya, betul. Jadi jawabnya adalah 50%. 50%. Kemudian nomor 2, 3/4 itu ada berapa persen? Sama caranya. 3/4 kali 100. Nah, kita bagi dulu ya. Sebaiknya kita bagi dulu. 100 dibagi 4 berapa anak-anak? 25. 25. Betul. 25 ini masih kita kalikan dengan bilangan 3 ini. 3 kali 25 berapa? 75. 75. Jadi anak-anak 3/4 itu adalah 75% ya. Ya, ternyata mudah ya mengubah pecahan jadi persen. Nah, sekarang soal nomor 3. 1/8 ada berapa persen ya? Nah, anak-anak, kalau ini ya, ini bukan faktor dari 100. Maka caranya juga bisa ya. 1/8 kali 100. Nah, 1 kali 100 dulu bisa, atau 100 dengan 8 ini kita sederhanakan. Masing-masing kita bagi dengan 4. 8 dibagi 4 itu 2. Kemudian 100 dibagi 4 itu /25. Nah, sekarang 1 kali 25 dulu sama dengan 25/2. Berapa itu 25/2? 50. Dibagi 2 kok. 12,5. Iya, betul sekali. 12,5 ya, 12,5. Jadi walaupun ada koma, ini adalah bilangan persen. Jadi jawabnya 12,5%. Nomor 4 sekarang.
7/10 itu berapa persen? Sama caranya. 7/10 kali 100. Nah, ini coret, ini coret. Tinggal 7 kali 10. 7 kali 10 adalah 70. Ya, jadi 7/10 itu 70%. Anak-anak ya, kuncinya adalah ya, anak-anak kuncinya adalah untuk mengubah pecahan menjadi pecahan kita kali berapa? Halo? Dikali dengan 100 ya. Ya, sudah bergabung 15 anak di sini ya. Alhamdulillah ada tambahan. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau tadi pecahan menjadi persen, sekarang persen menjadi pecahan. Nah, anak-anak ya, perlu kalian hafalkan atau pahami bahwa persen ya, persen itu adalah per 100 ya. Ulangi. Persen itu adalah apa anak-anak? Per 100. Maka ya per 100. Maka untuk soal nomor 1 ini 25% itu adalah 25 per 100. Nah, ini sudah pecahan ya. 25/100 ini sudah pecahan, tapi perlu kita kecilkan, perlu kita sederhanakan. Nah, angka 25 dan 100 ini bisa dibagi dengan bilangan berapa? 5. Bisa dibagi dengan 5. Misalnya 25 dibagi 5 itu 5. 100 dibagi 5 itu 20. Apakah ini sudah sederhana ataukah apakah masih bisa dibagi lagi? Gimana, Baby? Bisa dibagi dengan berapa? 5. 5, betul sekali. 5 bagi 5, 1. 20 bagi 5, 4. Ya, jadi 25% itu adalah 1/4 dalam bentuk pecahan. Ini setara ya. Walaupun bentuk bilangannya beda, ini nilainya setara. Sekarang yang kedua, 60%. 60% berarti 60/100. Nah, 60/100. Ini mudah nggak ya? Kalau ada 0 itu kita coret saja. Nolnya coret 1, nolnya coret 1, tinggal 6/10. 6/10 bisa dibagi dengan berapa ya? 2. Dibagi 2, iya. Dibagi 2 sama dengan 3. 10 dibagi 2 itu 5. Jadi jawabnya 3/5. Ya. Oke, anak-anak ya. Sekarang nomor 3 untuk soal mengubah persen menjadi pecahan. 125% itu 125/100. Nah, sama ya. Jadi caranya yang pertama kan diubah dulu jadi per 100. Kemudian baru kita sederhanakan. 125 dengan 100 ini dibagi berapa ya? 25. Nah, betul sekali, Grastia ya. 125 dibagi 25 itu ada 5. 5 ya. Kemudian 100 dibagi 5, 100 dibagi 25 itu 4 ya. Nah, anak-anak, kalau bilangan pecahan itu pembilangnya lebih besar, maka kita ubah menjadi pecahan campuran ya. 5 dibagi 4 ya. 4 kali 1, 4 bisa 1, maka ditulis 1/4 ya. 1/4. Nah, sekarang berikutnya nomor 5. 5% ya sama caranya. 5 betul. 5/100. Nah, kalau sudah kita sederhanakan. 5 dengan 100 dibagi berapa? Tentu saja dibagi 5 ya. Dibagi 5, 1. 100 bagi 5, 20. Nah, jadi 5% itu 1/20.
Oke ya, itu tadi contoh soal mengubah persen jadi pecahan ya. Ini sebentar, tak cek dulu ya. Ini sudah ada 19 orang ya. Nah, di sini Pak Guru bacakan ya. Pak Guru absen ya. Jadi yang sudah gabung di Zoom malam hari ini adalah Randy ya, kemudian Hiram, Raka, Bebi, Elvareta, Ciko, Prasista, Kaisa, Jose, Satria Adi, Satria Ibrahim, Grastia, Devon, Atasop, Fatan, Alika, Yasmin, dan Gracia. Ya. Banyak yang belum bisa gabung malam hari ini ya. Yang nggak bisa gabung seperti Jenar, Michelle, ya. Ya, semoga nanti bisa nyusul. Ya, kalian ya. Pak Guru lanjutkan. Oh, ini baru menggabung Arsya ya. Oke, Pak Guru lanjutkan untuk materi berikutnya. Share screen dulu. Ya, sekarang mengubah desimal jadi persen ya. Bagaimana toh mengubah desimal jadi persen? Ya, mudah sekali ya. Ini semuanya mudah anak-anak ya. Yang penting kalian paham caranya. Nah, mengubah desimal jadi persen ini kita memperhatikan jumlah angka di belakang koma ya. Pak Guru ulangi. Jadi untuk mengubah desimal jadi persen, kita lihat ada berapa angka ya, ada berapa angka yang ada di belakang koma ini. Contohnya 0,75 ini sudah ada dua angka ya. Angka tersebut 7 dan 5. Ini sudah dua angka di belakang koma. Kalau sudah dua angka di belakang koma, maka kita tutup untuk komanya ini. Ini kita tutup. Ya. Tinggal angka 75. Berarti 0,75 itu yo 75%. Cuma gitu anak-anaknya. Bisa dipahami? Atau kalau cara panjangnya, jadi kan 0,75 itu kan 75 per 100. 75 per 100 itu kan 75%. Nah, itu kan cara panjangnya. Kalau cara cepatnya, kita lihat berapa angka di belakang koma. Kalau sudah dua angka di belakang koma, maka kita langsung saja menuliskan persen dalam bentuk persen. Sekarang nomor 2, 2,5. Coba di belakang koma ini ada berapa angka? 1. Ya, betul. Kalau baru satu angka, maka kita perlu menambahkan angka 0. Ya, angka 0. Sebentar, ini ganti pulpen. Ya, 2,5, maka kita tambahkan angka 0 di belakang angka 5. Kalau sudah ditambahkan angka 0, komanya ini kita hapus ya. Kita hapus. Jadi tinggal angka 250%. Nah, jadi itu 2,5 sama dengan 250%. Nah, sekarang soal ketiga. Soal ketiga 0,5%. Ya, jadi 0,5 tak tulis di sini ya. 0,5 kan ini baru satu angka toh. Kalau baru satu angka, kita tambahkan angka berapa? 0. 0 ya, 0 berarti terus komanya dihapus. Komanya dihapus tinggal 50% ya. Cuma gitu.
Begitu juga dengan ini ya, nomor 4 ini 12,5, maka kita tambahkan 0 karena ini baru satu angka. Biar 2 angka, kita tambahkan 0. Kalau sudah 2 angka, komanya dihapus. Menjadi 1250%. Ya anak-anak ya. Ini juga bilangan persen. Jadi anak-anak, bilangan persen itu lebih ya. Lebih dari 100 juga ada ya. Bukan maksimal 100 ya kalau bilangan persen itu. Bahkan kalau ada komanya itu juga bisa ya. Jadi tidak hanya bilangan di bawah 100 saja. Nah, anak-anak sekarang terakhir ini bagian terakhir yaitu mengubah persen jadi desimal. Ya. Ini juga mudah anak-anak ya. Ini juga mudah. Caranya gimana ya? Caranya mudah sekali. Tadi apa anak-anak ya? Kalau persen, ingat ya, persen, ini kok bukannya. Persen itu tadi per 100 ya. Diingat-ingat terus. Jadi persen itu per 100. Jadi 30%, 30 per 100. Nah, kalau tadi dari persen ke pecahan biasa itu kan disederhanakan. Kalau dari persen ke desimal, kita menggunakan yang namanya koma berjalan ke kiri. Ya, Randy ya. Halo, Randy. Kamu gigit apa? Menyimak ya, Randy ya. Ya, 30 per 100. Berarti dari kanan kita berjalan ke kiri 2 langkah. 1, 2. Komanya di depan angka 0 ya. Terus di depannya koma kita tambahkan 0 gini ya. Menjadi 0,3. Kenapa ininya tidak ditulis? Karena kalau pada bilangan desimal, angka 0 yang ada di akhir ini dianggap tidak ada nilainya. Ya. Jadi 0,3 itu ya sama nilainya dengan 0,30, 0,3 ribu, bahkan 0,3 juta. Itu nilainya sama. Ya. Nah sekarang soal nomor 2. 45%. Caranya sama. 45% itu 45 per 100. Ya, kemudian kita menggunakan koma berjalan ke kiri atau ke kanan? Ke kiri. Ke kiri, dari kanan ke kiri. 1, 2. Komanya di depan angka 4. Terus di depan koma kasih 0 ya. Jadi jawabnya 0,45. Mudah ya. Mudah banget. Yang penting anak-anak paham dan jangan lupa. Kalau sudah paham itu, biar tidak lupa gimana toh? Misalnya kalian belajar matematika sudah paham. Biar yang dipahami itu tidak lupa gimana? Hai, halo. Jawab dong. Belajar. Dilatih terus. Iya, berlatih ya. Dengan cara berlatih soal-soal yang serupa, yang sudah diajarkan guru-guru ya. Jadi semakin sering berlatih soal itu ingatannya semakin kuat. Ya, ibarat kita itu mengasah pisau, semakin sering diasah itu pisaunya semakin tajam. Ya, tetapi kalau pisau itu jarang diasah, setiap hari digunakan untuk mengiris berambang, bawang, loncang, daging, maka pisaunya juga akan tumpul ya. Nah, seperti itu. Ibarat otak kita harus sering digunakan untuk belajar dan berlatih. Nah, soal ketiga, mengubah persen jadi desimal. 125%, 125%, 125 per 100. Nah, ini 100 ya. 100 ya. Nah, sama caranya. Menggunakan koma berjalan ke kiri. 1, 2. Komanya di sini. Ya, jadi jawabnya 1,25. Nah,
gampang dan gampang. Nah, sekarang bagaimana ya nomor 4 ini? Ini kok kenapa sudah ada komanya? Enggak masalah ya, ini juga bilangan persen. Jadi 12,5% itu 12,5 per 100. Nah, bilangan kalau dibagi 100, kuncinya sama ya. Komanya berjalan ke kiri 2 langkah. Berarti dari sini ke kiri 2 langkah. 1, 2. Jadi komanya berada di depan angka 1, terus dikasih ya, jadi jawabnya 0,125. Iya, betul sekali. Ya. Oke, anak-anak ya. Itu tadi materi tentang mengubah berbagai bentuk pecahan. Untuk pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan berlatih ini. Mengurutkan berbagai bentuk pecahan ya. Tetapi untuk saat ini belum kita ajarkan dulu ya, karena ini termasuk materi yang agak berat ya. Nah, nanti Pak Guru kirim latihan soal ya, bisa dikerjakan langsung, bisa dikerjakan besok ya, tapi maksimal usahakan 24 jam ya, jangan sampai lebih dari 24 jam ya, biar ingatannya itu masih hangat ya. Oke, nanti anak-anak ya. Sebelum ini diakhiri mungkin ada yang ditanyakan dulu. Silakan. Pak, saya baru aja datang loh, Pak. Oh, baru saja mulai loh, Pak. Siapa ini? Maaf, Pak. Siapa? Ciko, Rehanova. Loh, Ciko ikat mau ngabungi. Ya, Nana ya. Kalau sudah dikasih link Zoom, kan sudah jelas ya. Waktunya, harinya, jamnya. Maka harus mempersiapkan sendiri ya. Tidak perlu diingatkan. Tadi sinyalnya jelek, Pak. Gimana? Sinyalnya tadi jelek, Pak. Oh ya, kalau sinyalnya jelek ya usahakan kalau Zoom itu memilih tempat yang sinyalnya kuat ya. Kalau di kota biasanya juga sinyalnya kuat ya. Tergantung kamu itu pakai kartu apa ya. Kalau misalnya pakai Telkomsel lemah, bisa pakai Smartfren atau Indosat ya. Jadi ada banyak cara untuk ini biar lancar koneksinya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Tidak. Oke, tidak ada pertanyaan. Ini baru jam 8 ya. Ya, jam 8 mungkin Pak Guru kasih latihan masih nyandak ya, masih ada waktu ya anak-anak ya. Boleh dikerjakan langsung, boleh dikerjakan besok. Oke anak-anak ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Pak Guru akhiri dulu. Kapan-kapan kita sambung lagi. Oke. Salam buat orang tua ya. Semoga kita selalu sehat dan selalu terlindungi dari segala macam bahaya. Oke, anak-anak, akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya diaktifkan dulu. Tadi belum screenshot ya. Kameranya. Tapi Devon udah keluar, Pak. Oh, apa-apa ya. Tadi lupa diingatkan. Gracia Fatan Ata Sabhiram Ata Gracia Malika Rere. Ata Sabhi siapa? Ata Gunawan. Ata Adilinu. 1, 2, 3 cekrik. Dah. Oke, dah. Selamat malam.